Ina Produk adalah direktori produk Indonesia untuk segala ekosistem yang berhubungan dengan produk dan merek lokal termasuk UKM. Ina Produk memudahkan pencarian produk untuk pemasok, distributor, dan reseller. Platform direktori produk Indonesia dari Ina Produk memudahkan para member untuk menemukan dan ditemukan oleh pengusaha lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, agar memotong biaya pihak ketiga. Dengan direktori produk Indonesia, para pelaku usaha mudah menemukan bahan baku usahanya. Informasi lengkap mulai dari nama produsen, produk, alamat usaha, hingga foto pabrik, memudahkan para pebisnis untuk mengambil keputusan dengan cepat. Selain sebagai direktori produk Indonesia, Ina Produk juga terus melakukan penetrasi ke daerah dan membantu pelaku usaha dalam mencari pembeli, memberikan edukasi, dan juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengusaha lokal. Ina Produk juga melibatkan seluruh ekosistem pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan, business matching, pameran baik online maupun offline, riset, studi banding, dan kegiatan lainnya. Nah, dengan adanya Ina Produk ini, saya berharap nanti semakin mudah UMKM kita terhubung dengan buyer di seluruh negara. Untuk kita bisa menjual produk-produk Indonesia ke mancanegara. Jadi bukan hanya jadi jagoan lokal, tetapi kita akan menjadi jagoan pasar regional dan juga menjadi pasar global. Inaproduct.com, Direktori Produk Indonesia. With quick turnaround production time, no pledge fee and digitalized process from computer to print, we can help small medium business to get a high quality of packaging with lower MOQ and affordable price. The HP Indigo technology comes together with the Smart Slim software that allow us to produce forever data printing, mosaic, and collage. It gives our customer a unique design in each packaging that they have, ensuring helping them to stay in the edge of the competition and increase their brand awareness. Ini Sinta, usaha kerupuk yang dia punya sedang laris-laris. Dia membutuhkan pasokan bawang yang lebih banyak untuk bahan baku usaha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Ina Business Match Kemasan Bagus Penjualan Meningkat. Perkenalkan, saya Merdina yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan juga senang sekali ya, hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam webinar yang akan mengupas tentang gimana sih kemasan itu bisa berpengaruh besar untuk produk usaha Bapak Ibu. Dan spesialnya lagi, nanti kita juga akan mempertemukan Bapak Ibu dengan supplier kemasan, baik dari kemasan fleksibel maupun kemasan kertas. Dan juga Ina Business Match kali ini diselenggarakan oleh Ina Produk dan disponsori oleh IPEC Fleksibel Indonesia dan juga PT Maju Jaya Kemasan Bersaudara. Kalau begitu langsung saja saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ijo Wira dari IPEC Fleksibel Indonesia. Selamat datang Pak Ijo. Ya, selamat datang Pak. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Markus Prayogo dari PT Maju Jaya Kemasan Bersaudara. Selamat datang Pak Markus. Selamat datang. Terima kasih Bu. Halo, salam kenal. Salam kenal Bapak. Saya juga mewakili manajemen Ina Produk mengucapkan terima kasih banyak kepada IPEC Fleksibel Indonesia dan juga PT Maju Jaya Kemasan Bersaudara karena atas dukungannya jadi acara Ina Business Match kali ini bisa dapat terlaksana.
Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pelaku usaha yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam Ina Bizmatch kali ini. Dan sebelum memulai acara, mungkin saya akan menginfokan Bapak Ibu yang belum menjadi member Ina Product atau mungkin belum terbayang Ina Product itu apa sih sebenarnya. Nah, mendingan kita langsung aja ngelihat video berikut ini. Oke. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan teknis Bapak Ibu. Nanti kita akan putar kembali, tapi sebagai mungkin gambaran singkat ya, kalau Ina Product ini merupakan direktori produk Indonesia. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin lebih tahu lebih lanjut, atau mungkin jadi Ina Product ini memiliki banyak sekali program-program untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh sudah bisa? Oke, kalau gitu kita langsung saja ya, lihat dulu videonya. Ini dia. Ina Product adalah direktori produk Indonesia untuk segala ekosistem yang berhubungan dengan produk dan merek lokal termasuk UKM. Ina Product memudahkan pencarian produk untuk pemasok, distributor, dan reseller. Platform direktori produk Indonesia dari Ina Product memudahkan para member untuk menemukan dan ditemukan oleh pengusaha lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, agar memotong biaya pihak ketiga. Dengan direktori produk Indonesia, para pelaku usaha mudah menemukan bahan baku usahanya. Informasi lengkap mulai dari nama produsen, produk, alamat usaha, hingga foto pabrik, memudahkan para pebisnis untuk mengambil keputusan dengan cepat. Selain sebagai direktori produk Indonesia, Ina Product juga terus melakukan penetrasi ke daerah dan membantu pelaku usaha dalam mencari pembeli, memberikan edukasi, dan juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengusaha lokal. Ina Product juga melibatkan seluruh ekosistem pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan, business matching, pameran baik online maupun offline, riset, studi banding, dan kegiatan lainnya. Nah, dengan adanya Ina Product ini, saya berharap nanti semakin mudah UMKM kita terhubung dengan buyer di seluruh negara. Untuk kita bisa menjual produk-produk Indonesia ke mancanegara. Jadi bukan hanya jadi jagoan lokal, tetapi kita akan menjadi jagoan pasar regional dan juga menjadi pasar global. Inaproduct.com, Direktori Produk Indonesia. Ya, itu dia sekilas video tentang Ina Product. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu atau mungkin lebih update gitu ya, kira-kira program-program apa aja sih yang Ina Product punya untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung follow akun sosial media kita di link yang sudah diinfokan di chatroom Bapak Ibu. Jadi ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube channel, karena banyak sekali program-program kita yang bisa mendukung dan juga mengembangkan usaha Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya saya akan masuk untuk membacakan peraturan-peraturan yang harus ditaati saat acara berlangsung ya. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk mute mikrofon ketika narasumber melakukan pemaparan. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk menuliskan display name-nya, itu adalah nama Bapak Ibu, strip nama usaha. Dan namanya ini harus sesuai dengan nama saat melakukan pendaftaran. Ya, sekali lagi ini diwajibkan Bapak Ibu, jadi untuk display namanya adalah nama, strip nama usaha Bapak Ibu. Dan namanya pun harus sesuai dengan nama saat melakukan pendaftaran. Kemudian juga nanti di saat narasumber melakukan pemaparan, terus tiba-tiba Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung aja kasih tahu pertanyaannya di kolom chat, dan nanti akan dijawab di saat sesi tanya-jawab ya. Kemudian juga yang wajib Bapak Ibu harus mengisi daftar absensi. Dan nanti juga ada daftar ulang business matching melalui link yang sudah kita share di chat room juga sudah ada. Mengapa wajib mengisi?
Karena setelah webinar ini selesai, kita akan langsung melanjutkan ke sesi business matching. Nah, sebagai gambaran nih Bapak Ibu ya, dalam sesi business matching ini, Bapak Ibu tuh bisa langsung berbicara langsung secara one-on-one dengan tim Impact Flexible Indonesia atau dengan PT Maju Jaya Kemasan Bersaudara. Dan nanti di sana Bapak Ibu bisa langsung konsultasi itu kan, tentang kebutuhan Bapak Ibu tuh apa sih sebenarnya. Nah, itu pasti menarik banget. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar absensi dan mengisi daftar ulang business matching ya. Linknya sudah ada di chat room. Baiklah, kalau begitu mungkin sekarang kita bisa langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu presentasi dari Bapak Ijo Wira dari Impact Flexible Indonesia. Kepada Bapak Ijo Wira, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat siang semua. Salam kenal, saya Ijo Wira dari Impact Flexible Indonesia. Sini banyak yang tidak kelihatan mukanya nih. Bisa show videonya nggak ya? Pada teman-teman pada ragu-ragu ya untuk jalankan video. Ini nah, itu Bapak Ibu, mungkin dimohon untuk membuka kameranya ya, biar ngobrolnya ya, Pak Ijo ya. Semangat semua nih kita di siang-siang hari ini. Halo semua, apa kabar? Terima kasih. Saya coba mulai aja langsung ya Bu Meridina ya untuk materinya ya agak ini waktu. Oke, let me share my screen. Terima kasih. Kelihatan? Oke. Ya, saya langsung mulai aja. Saya tadi sudah perkenalkan diri, saya Ijo Wira sebagai General Manager di Impact Flexible Indonesia. Tema yang saya angkat hari ini adalah kemasan tepat, jualan cepat. Ya, coba kita lihat kondisi. Kita mulai pemaparan. Jadi mungkin Bapak Ibu saat ini baik kelas bisnis teman-teman yang sudah besar, UKM, kecil, menengah dan sebagainya, kita ngalamin hal yang sama saat kita berjualan ya, bahwa kompetisinya makin ketat. Ya, arenanya, ukuran kompetisinya, dan waktu semakin singkat. Misalnya kita belanja ke toko retail, misalnya dalam satu kategori kopi, misalnya kita udah lihat ada puluhan bahkan kadang-kadang ratusan jenis kopi yang tersusun rapi di dalam rak itu. Jadi dalam waktu singkat, kemasan Anda harus menarik perhatian pembeli dan untuk mereka bersedia untuk membelinya. Kalau di dalam toko retail, mungkin waktunya masih cukup panjang. Jadi di saat lihat kita ingin, kita mungkin putar-putar lagi, nanti baru kembali memilih produk yang mau kita beli. Namun kompetisi menjadi sangat berbeda, apalagi sejak pandemi di 2020 dan berlangsung hingga sekarang. Kompetisinya tuh pindah ke handphone. Nah, jadi semua transaksi lakukan secara online. Jadi misalnya kita ketik mau beli kembali tadi kopi, dalam waktu sepersekian detik, produk Anda harus mampu menarik perhatian pembeli, mulai dari kemasannya jelas, terus menarik, dan detail mengenai isi di dalamnya, di dalam kriteria, dalam waktu kurun sepersekian detik, Anda di swipe, kalau istilah anak sekarang, yay or nay gitu ya. Jadi beli atau tidak beli gitu. Nah, perubahan-perubahan tren ini disebabkan oleh perubahan tren di industri kemasan. Jadi kalau dulu kita mau beli packaging yang cakep, produsen-produsen produk biasa membeli packaging dalam jumlah yang besar. Karena kalau tidak dibeli banyak sekaligus, nanti waktu mau repeat waktunya lebih lama, atau mungkin harganya terlalu mahal kalau belinya sedikit, jadi ada minimum order yang sangat besar. Nah, yang berubah di zaman sekarang adalah variasi dari produk makin banyak. Jadi kita lihat aja jenis kopi merek A, hampir setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, keluarkan variasi rasa kopinya. Kenapa? Karena konsumen sudah semakin banyak variasinya dan tuntutan semakin banyak. Dengan berbagai macam variasi yang begitu banyak, tidak mungkin semua produk itu diproduksi dengan kemasan yang banyak juga. Bisa kebayang misalnya merek kopi A yang distribusi penjualannya adalah seluruh nasional Indonesia, kalau satu varian kemasan saset kopinya harus 2 juta pieces misalnya.
Kalau dia ada 10 varian, artinya 20 juta pieces stok packaging yang harus mereka siapkan. Terus saat ini produksi packaging dengan teknologi digital sudah jauh lebih cepat, baik di dunia fleksibel maupun di dunia packaging rigid seperti carton box dan sebagainya maupun label. Dan saat ini juga dengan perubahan teknologi dan perubahan keinginan pasar, kita juga sudah sering melihat packaging yang bisa dipersonalisasi, ya, personalisasi dengan nama, dengan gambar, dengan tema untuk menyesuaikan dengan acara atau variasi hari libur dan sebagainya. Nah, tren-tren yang memaksa perubahan di zaman ini mengenai kemasan adalah kemasan sudah mulai dituntut untuk ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini tidak hanya sekedar tren, tapi sudah menjadi tuntutan pelaku usaha. Terus teman-teman UKM makin banyak yang tumbuh. Saya minggu lalu punya kesempatan keliling Sumatera Barat, terus sudah di 2 minggu sebelumnya keliling Jawa Tengah, itu hampir ratusan bahkan ribuan jenis produk UKM yang tumbuh di setiap tahunnya. Dan itu membuat kompetisi produk sejenis, kategori sejenis semakin ketat. Terus ketiga adalah transaksi secara e-commerce seperti yang saya sebutkan, bahwa dengan transaksi penjualan di e-commerce, maka kemasan yang baik dan menarik harus benar-benar menarik perhatian. Keempat adalah generasi yang kita jual saat ini. Kita menjual produk kepada generasi yang makin muda, terus generasi yang mengikuti perubahan dengan cepat di sosial media dan sebagainya, sehingga mereka punya otoritas yang besar untuk memilih produk dan tidak stick kepada satu jenis produk. Jadi kesimpulannya bahwa saat ini dengan perubahan teknologi, pola hidup dan sebagainya, kita sudah tidak mungkin bersaing dengan menggunakan teknologi masa lalu, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bagi saya, IPEK kemasan itu adalah pintu menuju dari persepsi menuju pengalaman. Jadi packaging itu sebuah pintu masuk bagi pelanggan untuk mengetahui benar-benar apakah isi yang dikemas sesuai dengan ekspektasinya di saat membeli produk itu melalui kemasan. Untuk itu, maka persiapan dan rancangan sangat penting. Selama di materi kali ini saya akan coba simpulkan beberapa steps ya yang bisa dilakukan saat Anda membuat sebuah produk dan memilih kemasan yang tepat. Biasanya dimulai dari jenis produknya dulu nih. Misalnya Bapak Ibu yang menjual kentang goreng dengan menjual misalnya peyek, sama-sama digoreng, tapi punya masa daya tahan yang berbeda, punya proses penggorengan yang berbeda, dan materi bahan yang berbeda. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar menguasai dulu produk yang mau dikemas itu apa. Terus kedua, baru menentukan bahan kemasan yang benar-benar sesuai dengan produk Anda, agar daya tahan produk di dalam kemasan itu bisa sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan apa yang tertera. Setelah itu baru kita tentukan bentuk dan ukuran penyajian. Jadi proses ini ada proses menentukan apakah kemasan itu akan berbentuk standing pouch kah, berbentuk saset kah, berbentuk rostock kah, atau cara pengemasannya manual kah, atau pengemasannya secara otomatis. Dan bagian terakhir menentukan desain kemasannya. Jadi tampilan dari kemasannya ingin seperti apa. Logonya diletakkan di mana, variasi produknya apa, tampilannya mau metalize kah, tampilannya mau ada matte kah, atau gloss. Jadi 4 steps ini tentu secara proses banyak steps yang lebih panjang. Tapi 4 ini ada proses dasar yang coba saya jelaskan di sini. Nah, jenis produk. Jadi jenis produknya apa? Bentuknya bubuk kah? Bentuknya padat, cair, berminyak atau tidak? Jadi
Di sini ditentukan mulai dari proses pemahaman mengenai bahan baku dan proses produksi misalnya. Bahan baku misalnya kita tahu ada satu masa di saat minyak goreng naik, apakah Bapak Ibu mengganti minyak gorengnya? Apakah saat ini gorengnya dengan panci yang baru, dengan proses waktu berapa lama, itu harus benar-benar dikuasain. Jadi banyak sekali teman-teman, terutama teman-teman UKM, menanyakan kepada kami, kira-kira packaging yang cocok untuk produk A saya apa ya? Nah, menurut saya jangan pernah menyerahkan nasib Anda kepada produsen kemasan gitu. Karena yang benar-benar menguasai produk Anda adalah Anda sendiri. Nah, yang bisa dilakukan oleh produsen kemasan misalnya saat ini IPEC adalah memberikan gambaran produk-produk kategori sejenis sebelumnya menggunakan jenis bahan kemasan apa. Yang bisa kami berikan adalah rekomendasi atau mungkin contoh kemasan untuk dicoba. Ya, dilakukan start test, bahwa daya tahannya berapa lama, 6 bulan kah, 1 tahun kah, apakah dicoba di lab, dan sebagainya. Nah, terus kedua, kita tentukan bahan kemasannya. Bahan kemasannya mau pakai apa? Mau ada window kah, tanpa window kah, pakai aluminium, pakai nylon apabila vacuum pack, pakai metallized, atau pakai alu apabila bentuknya bubuk atau kopi, dan variasi-variasi bahan itu tersedia di IPEC. Ini salah satu contoh bahan kemasan ya. Ini adalah produk kami yang diproduksi oleh kami adalah Grandfield, sama-sama abon sapi. Ada abon sapi yang umum digunakan, mungkin sering kita temukan di teman-teman UKM adalah menggunakan standing pouch polos dengan bahan PE, terus ditempel stiker dengan ukuran yang sangat kecil, dibanding dengan kemasan yang full print dari IPEC menggunakan standing pouch dan bahan metallized. Perlindungan terhadap produknya pasti berbeda. Dengan sebelah kiri yang merek Sari Andini ini dengan menggunakan bahan PE, itu tidak ada barrier proteksinya terhadap produk di dalam. Jadi mungkin bisa disimpulkan produknya tidak punya daya tahan shelf life yang panjang dibandingkan sebelah kanan dengan bahan standing pouch yang ada metallized-nya. Namun jika produknya memang dijual dan dikemas di saat ada pemesanan secara online, artinya produk itu baru dibikin secara saat ada pemesanan, baru dimasukkan ke kemasannya, solusi sebelah kiri itu sebenarnya sudah cukup. Struktur bahan flexible packaging, nah di IPEC kita proses produksinya adalah menggunakan reverse printing. Jadi sebelah kiri ini ada contoh kemasan 3 layer. Layer pertama yang dicetak gambarnya adalah menggunakan bahan OPP atau PET, terus gambarnya dicetak di sebelah dalam. Jadi flexible packaging yang baik dan benar adalah seperti begini. Yang Bapak Ibu pegang di setiap kemasannya adalah plastiknya. Jadi cetakan tintanya ada di dalam plastik. Terus ada adhesif, barrier layer di sini maksudnya bisa VM pad atau alu. Dan terakhir ada sealing layer. Sealing layer ini menggunakan LDPE. Sealing layer ini adalah bahan yang bersentuhan langsung dengan isi produk Bapak Ibu di dalam kemasan. Yang kedua adalah bahan 2 layer. Apabila ada cetakannya ada window, tanpa ada metallized, ini adalah solusinya. Sama printing layer bisa menggunakan nylon, atau mungkin pad, atau mungkin menggunakan OPP. Terus ada cetakan, adhesif, baru sealing layer yang bersentuhan dengan produk isi di dalam kemasan. Ini bentuk dan ukuran penyajian ya. Jadi di IPEC kita bisa menyediakan bentuk-bentuk kemasan seperti ini, mulai dari standing pouch dengan zipper misalnya, 3-side seal atau saset yang di seal 3 sisi, 1 sisi terbuka di atas untuk diisi produk, bisa dengan pengisian manual, atau menggunakan roll stock, atau menggunakan gasket center seal, atau center seal. Ini contoh. Bisa menggunakan gasket, standing pouch, atau saset. Ini juga ada contoh.
Nah, baru terakhir adalah tampilan desain atau persuasif. Ini menjadi titik penting kenapa kami menjelaskan teknologi digital bisa lebih cepat. Biasanya, setahu kami, mungkin nanti bisa dikoreksi, mungkin ada input dari teman-teman, nanti bisa kita diskusi bahwa biasanya kita memulai sebuah bisnis, membuat produk, biasa dimulai dari desain dulu ya. Jadi by designer, saya mau bikin produk misalnya kacang goreng, logonya seperti apa, desainnya seperti apa, dan desain packagingnya langsung didesain di sana. Nah, proses yang terjadi adalah desain packaging dibuat tanpa mengetahui bahan packaging yang cocok dan sesuai dan yang berlaku di pasar seperti apa. Proses saat pemesanan kemasan, prosesnya jadi bolak-balik cukup panjang. Karena desainnya harus kembali disesuaikan dengan bentuk packaging atau bahan packaging yang diinginkan. Nah, terus kedua, dengan misalnya sebelumnya tanpa digital dengan proses konvensional adalah desain akan diajukan dulu ke BPOM, begitu mendapat persetujuan dari BPOM dengan cetak konvensional, Bapak Ibu baru membuat silinder cetak, membuat plat cetak, dan baru mencetak kemasannya. Sedangkan dengan proses digital, proses pembuatan silinder atau plat cetak sudah tidak perlu. Jadi di saat BPOM sudah setuju, PIRT sudah setuju, Anda bisa mengirimkan file ke IPEC dan dalam kurun waktu singkat sudah bisa kami produksi kemasannya. Ini contoh ada tampilan desain, packaging. Jadi tampilan desain harus diperhatikan sangat detail, posisi logo, posisi keterangan jenis produk, izin edar, dan sebagainya. Di sini juga ada details, contoh packaging yang baik. Tentu packaging yang sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan standar yang baik, Bapak Ibu produknya lebih dipercaya ya oleh pasar. Ini ada contoh packaging. Contoh packaging untuk masker. Ini ada 3-side seal. Untuk packaging. Ya, dengan teknologi digital memungkinkan Anda mencetak kemasan dengan variasi begitu banyak dalam sekali order. Jadi tanpa ada plat cetak, dengan cetak digital, produk ini kurang lebih ada 15 SKU diproduksi secara bersamaan. Dan dengan teknologi digital memungkinkan Anda untuk mencetak tanpa harus jumlah yang sama satu sama lainnya. Oke. Saya akan lanjut sedikit mengenai IPEC Flexibles Indonesia. Siapakah kami, IPEC Flexibles Indonesia? IPEC Flexibles Indonesia adalah anak perusahaan dari kami, dari Mega Lestari IPEC Sentosa Raya, joint venture dengan dengan IPEC Global Flexible Packaging. Kami adalah afiliasi dari IPEC US, dan kami adalah yang pertama di Indonesia dengan konsep full digital dalam satu plants. Jadi misi utama kami sama di semua negara adalah membantu komunitas UKM untuk mendapatkan kualitas kemasan yang terbaik agar nilai jual produk-produk UKM Indonesia meningkat. Dan untuk mendukung hal itu, kami tahu teman-teman UKM di saat PIRT maupun BPOM, legalitas halal itu sangat penting. Maka kami pun sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dari tahun 2021 lalu. Apa sih kelebihan dari IPEC? Jadi seperti tadi saya bilang, begitu desain udah oke, diserahkan kepada IPEC, dalam kurun 10 hingga 15 hari kerja, kemasan fleksibel packaging seperti contoh yang tadi saya sebutkan, sudah bisa dikirim ke Bapak Ibu. Kita bisa cetak dengan harga yang sangat ekonomis, karena tidak perlu ada silinder, tidak perlu ada plat cetak, sehingga Bapak Ibu saat merubah desain, perubahan varian, perubahan nomor BPOM, perubahan PIRT, tidak perlu merubah silinder atau plat cetak. Jadi bisa dilakukan kapanpun secara digital. Bisa pesan sesuai kebutuhan. Nah, biasa kan dulu secara konvensional, misalnya mau bikin flexible packaging, harus cetak ratusan ribu pieces, terus stoknya untuk 6 bulan. Ya. Dengan ada masa produksi yang 10 hingga 15 hari kerja, Bapak Ibu bisa mengatur supply chain dan mengatur cash flow
tanpa harus ada biaya besar yang terjebak karena stok kemasan. Anda bisa cetak dengan custom sesuai dengan variabel data atau graphics. Misalnya kita bicara hari ini peserta ada 50-an peserta hari ini, kita mau bikin packaging standing post dengan 50 nama berbeda untuk masing-masing peserta misalnya. Hal itu memungkinkan. Jadi ada kemasan dicetak atas nama saya, ada kemasan dicetak atas nama Bu Merdina, itu memungkinkan. Kita ramah lingkungan karena rendah emisi, kita menggunakan solventless sehingga tidak ada toren yang dibuang ke udara. Ini adalah teknologi digital yang kami miliki. Mungkin Bapak Ibu suatu saat ada kesempatan untuk berkunjung ke IPEC. Dengan senang hati kami mengundang Bapak Ibu untuk mampir. Kami punya 2 unit mesin cetak HP Indigo 20.000 yang akan di-upgrade menjadi HP Indigo 25.000. Proses cetak digital komputer to print dengan bentuk roll to roll. Kita menggunakan solventless lamination. Terus kita menggunakan mesin backmaking Totani. Saat ini kami punya 2 unit mesin backmaking yang ada di pabrik. Terus dengan variasi fitur yang bisa ditambahkan untuk misalnya zipper, area sobek, tear knots, dan sebagainya. Biasa kita membuat kemasan untuk industri apa, kita di Indonesia maupun dimanapun juga kami berada, mungkin paling besarnya adalah cemilan. Kami 60% pelanggan kami ada ke produk kecantikan ya. Ini adalah jenis dan bentuk kemasan. Kami ada variasi baru. Kami sudah bisa membuat string sleeve. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Standing pots. Bahan apa sih yang bisa dibikin di IPEC? Kita bisa pakai metalize, bisa pakai alu, bisa pakai OPP, VMPAD, dan sebagainya. Three-side seal, artinya bentuknya dalam bentuk saset, mau besar maupun kecil. Jadi Bapak Ibu menerima kemasan ini sudah dalam bentuk saset dengan full print seperti ini. Roll stock, nah ini biasa Bapak Ibu yang punya mesin pengisian otomatis ya, kopi atau mungkin minuman jahe atau mungkin minuman kolagen seperti contoh di sini. Jadi kami mengirim ke Bapak Ibu dalam bentuk roll, bisa dari 500 meter atau hingga 1000 meter. Ini ada string sleeve, jadi untuk membungkus kemasan Anda yang bentuk botol, misalnya botol minuman, atau seperti ini contoh botol serum, bisa dibungkus dengan full sehingga grafis Anda bisa melakukan promosi sepenuh 360 derajat. Ini ada teman-teman yang sudah pernah beberapa contoh teman-teman yang sudah memesan kemasan di IPEC mulai dari tahun 2020. Contohnya, ini harga. Jadi IPEC bisa membuat beberapa kemasan dalam ukuran standar dengan harga seperti ini mulai dari 1000 pieces, 2000 pieces hingga 3000 pieces. Atau harga khusus untuk standing pots premium, ini menggunakan metalize, artinya bagian dalamnya ada metalize, cocok untuk produk yang harus tahan terhadap cuaca dan kelembapan udara seperti kopi bubuk, gorengan, snacks, dan sebagainya. Nah, di akhirnya kita IPEC pabriknya ada di Jakarta. Ini adalah alamat kami dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi kapanpun juga. Kita ada kantor marketing di Surabaya, itu adalah nomor WhatsApp-nya. Dan satu lagi IPEC Yogyakarta, itu juga ada nomor WhatsApp-nya. Anda juga bisa melihat lebih banyak koleksi-koleksi produk yang sudah diproduksi oleh IPEC di Instagram kami di IPEC Flexibles Indonesia. Nah, mungkin ini sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ijo. Waduh, tadi kita udah bisa lihat ya, produk-produk yang sudah dibuat oleh IPEC Flexible Indonesia ini udah banyak banget, warnanya lucu-lucu ya Pak Ijo ya. Saya yakin pasti Bapak Ibu di sini langsung mulai gatel pengen upgrade kemasannya nih kayaknya Pak Ijo nih ya.
Dan yang pastinya Bapak Ibu misalnya pengen ngobrol bareng sama tim dari Impact Flexible, nanti jangan lupa ya untuk mungkin dari sekarang aja bisa langsung isi form absensi dan juga daftar ulang untuk business matching. Dan jangan lupa nama Bapak Ibu harus sesuai dengan nama saat mendaftar ya, supaya kami bisa mengkonfirmasinya itu dengan benar. Seperti itu. Jadi bisa langsung saja diisi, ada di chat room. Nah, ini sudah kita share ulang lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Oke, tadi itu adalah dari Impact Flexible. Nah, sekarang kita akan mendengarkan materi dari Bapak Markus dari PT Maju Jaya Kemasan Bersaudara. Kepada Bapak Markus Prayogo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Mertina. Halo, salam sejahtera buat semuanya kita. Selamat siang teman-teman. Saya dari Max Packaging, brand kami Max Packaging, PT Maju Jaya Kemasan Bersaudara. Nah, kami spesial apa? Kami spesialnya adalah packaging untuk makanan dan minuman, tapi basically berupa kertas justru. Nah, kenapa kami pilih spesial packaging kertas? Karena ternyata banyak teman-teman kita dari yang dunia UKM ini masih belum mengerti kegunaan sebenarnya buat packaging untuk kertas itu yang mana gitu yang cocok. Misalnya contoh untuk martabak, mereka kadang-kadang pakai justru yang bahannya mohon maaf duplex. Nah, itu kan sebenarnya bukan pergunaannya untuk makanan. Nah, di sini saya sebagai bukan expert juga, tapi mungkin karena kita fokusnya di industri kertas ini, jadi kita mungkin bisa saling berbagi advice mungkin. Jadi ya itu pembuka dari saya. Ya kami perusahaan Maju Jaya Kemasan Bersaudara dari 2014 ya, khusus untuk di makanan dan minuman, tapi spesialnya di kertas. Nah, kita beberapa produk yang ada di kita yang seperti paper cup, paper lunchbox. Ada satu yang ini ciri-ciri aja nih, yang biasanya orang taunya kan cuma, bahan untuk packaging itu ivory, duplex. Nah, itu yang rame tuh. Karena dari zaman dulu itu, semua itu orang bicara duplex, ivory. Ternyata untuk makanan itu, yang paling benar-benar safe untuk makanan itu namanya bahan cupstock. Nah, ini jarang nih terdengar orang-orang umum. Bahan cupstock apa itu? Nah, itu yang biasanya contoh gampangnya biasanya dipakai untuk bahan untuk paper cup. Nah, itu sebenarnya yang paling safe untuk makanan dan yang paling safe untuk microwave. Barang yang lain bisa nggak masuk ke microwave? Kami tidak bisa menjamin karena kami belum coba. Kami takut kebakar gitu. Tapi kalau bahan microwave, kami sudah yang bisa masuk microwave, bahan cupstock itu 100% itu bisa masuk microwave. Jadi nah, ini yang kita mau buka. Jadi kami MaxPack ini mau buka, mau sharing ke teman-teman UKM. Ayo, maksudnya perbaiki packaging yang sama mungkin ya sama Pak Ijo tadi ya. Kita mau kasih knowledge untuk teman-teman UKM itu bahwa lu menggunakan itu yang benar dong. Jangan ya kan mungkin karena knowledge-nya juga ya mungkin ada dan mungkin tidak ada yang sharing soal itu. Nah, jadi kami pengen itu semuanya itu dengan benar lah gitu. Agar UKM kita Indonesia ini naik kelas lah. Bisa go ekspor, bisa lebih baik lah. Karena di dunia di luar itu mereka enggak lagi berpikir tentang yang bahan duplex, enggak lagi. Justru mereka sudah enggak ada memikirnya tentang plastik, kertas doang justru. Gimana caranya bahan itu bisa kertas itu bisa aman, bisa dipakai dalam waktu panjang, ya kan? Tapi enggak pakai plastik. Nah itu di luar negeri sudah bicara seperti itu. Nah, kita masih ketinggalan dikit, enggak apa-apa, tapi kita coba perbaiki. Nah, itu sedikit dari kita. Kita basically sih manufaktur dari cetakan sampai bentuk foaming kita lakukan in-house di tempat kita sendiri. Mesin yang kami gunakan, mesin langsung UV. Kenapa kami pakai UV? Karena kami mau barang itu enggak berbau, tintanya enggak bau. Jadi, kalau UV itu teknologi mungkin seperti digital, dia begitu dia keluar proses cetaknya, dia langsung kering. Jadi langsung bisa dilakukan pon, langsung bisa dilakukan foaming, pembentukan barang. Ini beberapa customer kami yang kami coba kami develop sama mereka dan mereka sudah order sama kita. Banyak sih item-item. Nah,
para UKM yang kami mau support adalah gini. Para UKM ini kadang-kadang berpikir bahwa cetak full color begini susah nih, minimumnya banyak. Nah, itu mindset yang selama ini terjadi di lapangan. Kalau cetak full color itu kami mau, cuma minimumnya banyak, Pak. Terus tempatnya mau taruh di mana, Pak? Kalau sudah order, cash flow-nya bagaimana, Pak? Itu. Nah, kita buat satu terobosan karena kita memang fokusnya di UMKM. Kalau Pak Ijo tadi minimum 1.000, kita sama juga minimum 1.000, Pak Ijo. Jadi kita juga buat satu kemasan yang minimumnya 1.000. Kenapa kita bikin 1.000? Karena kami tahu bahwa mungkin di situ duitnya tidak terlalu besar buat teman-teman UMKM sehingga mereka berani mencoba. Sebenarnya teman-teman UMKM ini punya desainnya bagus-bagus sebenarnya. Cuma kadang-kadang tidak berani. Karena yang, sudahlah, bikin satu warna aja lah, lebih murah. Tadi sebenarnya enggak. Beda dikit aja sih sebenarnya. Cuma kan mereka belum tahu. Nah, gitu. Jadi di sini kita mau sampaikan bahwa kita minimumnya 1.000. Boleh. Mau bentuk apa aja? Boleh bentuknya. Silakan. Karena kan masing-masing UKM itu punya ukuran makanan yang berbeda-beda, punya kebutuhan dimensi yang berbeda-beda. Nah, kami buka ruangan untuk bisa order 1.000 dengan bisa ukuran khusus dengan minimum 1.000 bisa banget. Don't worry. Jadi beberapa customer kami yang selama ini kami fokuskan untuk UMKM sudah mulai banyak yang mulai merubah mindsetnya dari tadinya takut untuk order full color, sekarang mulai berani full color. Jadi kalau kami minimum 1.000 pengerjaan berapa lama? Ya kalau kami maksimum paling lama 21 hari dari ACC desain. Ya, jadi apakah bisa lebih cepat? Bisa juga. Nanti tinggal tergantung ada sedikit biaya untuk ekspres. 3 hari bisa nggak? Bisa. 1 minggu bisa nggak? Bisa. Nanti ada beda-beda harganya sedikit-sedikit. Nah, untuk secara basically kami seperti itu untuk untuk dari PT Maju Kemasan Bersaudara. Nah, hari ini Bu Merdina, sorry aku sedikit ya, kasih promo sedikit ya nih ya. Boleh Pak. Jika teman-teman screenshot nih momen kita ini sekarang ini yang lagi video ini langsung diskon 15% ya. Transaksinya langsung diskon 15% ya. Langsung direct diskon Bapak 15% ya. Screenshot display screenshot ininya kita yang sekarang lagi ada ini langsung diskon 15%. Ya. Nah, dari saya itu teman-teman, kalau ada yang karena bicara tentang packaging ini luas banget. Nanti kalau ada khusus yang akan mau ditanyakan silakan. Nanti kita di room kita ngobrol, kita tahu dulu kebutuhannya seperti apa. Nah, itu lebih penting sih. Ya. Itu aja Bu Merdina mungkin dari saya. Siap, ya. Terima kasih banyak Pak Markus. Nah, itu ya udah penawaran menarik. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk ikut dalam sesi business matching hari ini ya, setelah webinar ini. Jadi tadi kita ada impact fleksibel yang untuk packaging yang fleksibel begitu ya Pak Ijo ya. Dan juga ada yang paper dari MaxPack. Wah, lengkap. Siap. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja mengisi form untuk konfirmasi untuk mengikuti business matching. Nanti di situ ditulis tuh kira-kira Bapak Ibu tuh butuh kemana gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pilih saja. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin cuma buka 3 aja ya. Nanti setelah itu kalau mau lebih detail bisa langsung pada saat sesi business matching. Ada dari Pak Ruli. Mohon izin, kemasan apa yang paling baik untuk produk sayuran beku? Nah, mungkin Pak Ijo atau mungkin Pak Markus ada yang bisa menjawab atau memberikan advice mungkin ya, lebih ke saran kira-kira bagusnya apa? Mungkin pengen tahu Bapak pengen nanyanya ke arah mana? Mungkin lebih enak Pak. Maaf Bu, tadi Pak siapa namanya? Pak Ruli. Nah, Pak Ruli kayaknya masih ada nih. Pak Ruli? Iya, Ibu, Bapak. Halo, Pak Ruli. Iya, Pak. Saat ini Bapak butuh kemasannya itu untuk dijualkan di modern trade
atau sebagai kemasan transportasi antar dari hasil Bapak kebun misalnya ke distributor baru turun lagi. Dan dalam pengemasan berapa banyak perkemasannya yang Bapak harapkan? Ya, baik Pak. Jadi kegiatan usaha kami ini bergerak di bidang industri pembekuan sayuran dan buah, Pak. Okay. Jadi kemasan yang kami butuhkan adalah kemasan yang kemas untuk transportasi, Pak. Jadi saat ini untuk pasar lokal itu kita baru ke catering PT Freeport dan saat ini sedang ada peluang ekspor, Pak. Gitu. Oke. Sayur beku artinya tidak perlu divakum ya Pak? Nggak boleh divakum ya? Sebenarnya boleh tidak divakum, Pak. Boleh tidak divakum ya? Boleh tidak divakum. Kalau dari sisi plastik, dari pengalaman saya ya Pak ya, nanti mungkin tentu saya harap bisa sharing. Kalau sayur biasa menggunakan bahan plastik single layer. Kalau kita lihat di modern trade, ya itu bisa bahan PET atau OPP single layer, monolayer, dan di seal, di side seal, atau mungkin di full seal untuk menjadi saset atau menjadi pouch gitu. Nah, namun kalau di saat untuk transportasi, mungkin Bapak memang perlu box dari Pak Markus dengan karton box yang kokoh, ya terus ada apa kita bilang airflow-nya ya biasa ya Pak Markus ya, ada pon bolongnya agar udaranya tetap segar untuk masalah transportasi berikutnya. Namun berbeda jika Bapak punya produk itu untuk dijual di modern trade. Misalnya kalau Bapak saat ini ke range market, kalau nggak salah, atau farmers market, Bapak melihat egg fruits, jadi buah egg fruits itu yang dijual di frozen store-nya, itu menggunakan kemasan bahan OPP LDPE dari IPEC dengan full print. Karena fungsinya untuk full print itu untuk mengatraksi orang membeli buah itu tadi. Tapi kalau memang fungsinya kemasan Bapak itu hanya sekedar untuk transportation, saya sarankan Bapak mungkin mencari supplier plastik monolayer. Jadi kalau kami punya ada laminasinya Pak. Biasa kita bilang multi-layer packaging atau multi-layer flexible packaging. Fungsinya memang untuk proteksi yang lebih besar dan ada printingnya. Tapi kalau untuk transportation, saya sarankan untuk ke monolayer film Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya. Oke, Pak Ruli mungkin nanti kalau mau lebih detail lagi, bisa tukar-tukar kontak nanti di business matching ya, Pak Ruli ya. Jangan lupa ikan Pak Ruli, oke? Selanjutnya juga ada nih yang tanya sebentar. Ada juga yang nanya, apakah punya kemasan komposit can dengan label? Mungkin kaleng ya? Mungkin dari IPEC atau mungkin dari MaxPack ada yang punya mungkin? MaxPack ada kali Pak, ada. Kemasan apa Bu, sorry? Composite can. Oh, nggak ada. Belum ada ya kalau Nggak untuk punya. sekarang ya? Oh ya, kami juga belum ada Bu. Oke. Oke, kalau gitu kita tampung ya yang untuk pertanyaan itu, siapa tahu nanti kita akan bikin business match selanjutnya. Terakhir ya, ini mungkin juga bisa dijawab oleh Pak Ijo dan juga Pak Markus. Apakah ada jasa desain dari IPEC dan juga MaxPack gitu? Misalnya nih ada yang nggak bisa didesain nih gitu, boleh nggak minta didesainkan? Pak Markus dulu deh Pak. Aman Bu, kalau kami bantu dari nol, kami bantu. Oke. Sampai jadi. Sip. Kalau di IPEC sendiri tidak punya divisi desain sama sekali. Jadi yang bisa adalah kami rekomendasikan kepada teman-teman yang mendesain packaging yang cakep-cakep tadi. Oh, oke. Jadi tetap aja ada jalan keluarnya ya Pak Ijo ya? Ya, soalnya kalau di kita bilang package good ya, kemasan produk yang dikemas dan dijual berkemas itu, mendesainnya bisa cepat ya. Jadi semua orang bisa melakukan desain. Tapi yang jadi permasalahan utama adalah kita perlu desainer yang memang paham siklus pemesanan kemasannya, pemesanan desainnya. Setelah didesain akan diajukan ke BPOM, akan diajukan ke PERT, mengkoreksi mengenai nutrisi. Setelah itu akan mengajukan jenis bahan, proses dan sebagainya, baru bisa desain itu
layak untuk dicetak. Nah, siklus itu siklus yang cukup panjang, jadi perlu intensitas yang tinggi dan tentu desainernya harus desainer yang paham betul mengenai kemasan yang produk pack goods ya yang untuk dijual itu. Oke, nah itu ya Bapak Ibu ya, jadi tetap saja nggak usah khawatir ya kalau misalnya ternyata nggak bisa desain nih, nggak punya yang bisa ngedesain nih, tenang Nggak aja apa-apa. ya. Dari PT IPEC Fleksibel dan juga dari MaxPack bisa membantu semuanya ya. Yang pastinya Bapak Ibu jangan lupa untuk mendaftarkan diri ya untuk business matching. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau misalnya mau lebih detail nanti akan lanjut di sesi business matching. Nah, sebelum kita menutup webinar ini, saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya ya, untuk menyalakan kameranya. Kita foto 3 kali, ya, bisa 3 kali ya. Oke, saya hitung sampai 3 kali ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir dalam webinar hari ini. Sekali lagi seperti yang sudah diinformasikan di awal, setelah sesi webinar berakhir ini kita akan langsung masuk ke sesi business matching. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi langsung dengan tim IPEC Fleksibel atau juga dengan tim MaxPack, tetap di tempat, jangan meninggalkan room ini. Nanti kita akan bukakan breakout room untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa stay di sini ya. Dan yang pastinya di sesi business matching nanti, Bapak Ibu bisa berkonsultasi mengenai kebutuhan usaha Bapak Ibu atau mungkin mau minta saran gitu ya. Bisa langsung nanti ngobrol bareng sama the expert. Dan yang pastinya bisa juga Bapak Ibu mendapatkan penawaran harga yang menarik selama business matching berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, tidak terasa sesi webinar kali ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu ya pelaku usaha yang telah hadir. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat bagi usaha Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ijo Wira dan juga Bapak Markus yang sudah mendukung hingga acara ini bisa terselenggara. Kami ucapkan terima kasih. Dan setelah ini akan ada rekan saya Timo yang akan langsung memandu ke sesi business matching. Akhir kata saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Merdina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.